Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Profesor Lydia Sari SEMSI AKT dan Ibu DR Lisa Elvia SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung. Perkenalkan, nama saya Eko Setiawan dengan MPM 202103-201 akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul dampak kualitas laporan keuangan perusahaan, badan usaha milik negara dan swasta terhadap investasi, terhadap efisiensi investasi, yang melatar belakangi proposal ataupun penelitian saya ini yaitu informasi laporan keuangan perusahaan dapat mengurangi asimetri dengan memperhatikan kualitas laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas itu adalah cerminan kinerja bagi perusahaan pada periode tertentu yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada para stakeholder itu sendiri. Selain itu, laporan keuangan yang memiliki kualitas baik akan berdampak pada pengawasan yang lebih baik sehingga meminimalisir terjadinya over investment ataupun under investment. Meningkatnya laporan keuangan tak lepas dari meningkatnya pengendalian internal perusahaan. Semakin baik pengendalian internal, maka mampu mengeliminasi adanya kesenjangan informasi sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan efisiensi investasi itu sendiri. Adapun rumusan masalah yang diambil peneliti ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap over investment dan under investment. Yang kedua, bagaimana kualitas laporan keuangan terhadap over investment atau under investment yang didominasi oleh pengendalian internal. Di sini rumusan masalah kita mengambil dua, di dalam pengendalian internal sama terhadap over investment atau under investment itu sendiri. Adapun tujuan penelitian pada peneliti ini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas laporan keuangan pada perusahaan BUMN dan swasta terhadap over investment dan under investment. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan terhadap over ataupun under investment yang didominasi oleh pengendalian internal itu sendiri di dalam perusahaan BUMN ataupun swasta. Adapun hipotesis yang diambil pada peneliti adalah pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap over investment lebih kuat pada BUMN dan swasta yang melaksanakan pengendalian internalnya. Yang kedua, pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap under investment lebih kuat pada BUMN dan swasta yang melakukan pengendalian internalnya. Jadi ada dua, over ataupun under dalam hipotesis peneliti ini yang diambil. Adapun tinjauan literatur yang peneliti ambil yaitu pakai teori agensi, di mana menurut Jensen King 1976 mendefinisikan bahwasanya hubungan agensi sebagai kontrak antara pihak yang memberi wewenang dan pihak yang menerima wewenang ataupun agen untuk menjalankan aktivitas perusahaannya. Dalam hal ini, manajer dipandang sebagai agen dan para pemegang saham sebagai prinsipal. Dalam laporan keuangan itu sendiri yang berkualitas akan memungkinkan pengawasan yang lebih baik sehingga manajer lebih bertanggung jawab, kata Gomaris and Bellet 2014.
Selain itu, laporan keuangan yang berkualitas diperkirakan sangat membantu manajer dalam menghasilkan keputusan-keputusan investasi yang sesuai juga. Yang kedua, kualitas laporan keuangan dan efisiensi investasi, di mana dalam teori non-klasik dikemukakan bahwa pengaruh investasi terhadap nilai perusahaan bisa terjadi apabila nilai biaya margin lebih rendah daripada nilai kebermanfaatan margin investasinya menurut Biddle etap 2009. Keuntungan margin akan didapatkan jika perusahaan berinvestasi pada proyek-proyek yang memiliki net present value positif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan yang pada akhirnya memberikan return bagi investor. Biddle juga mengatakan bahwa kualitas laporan keuangan memiliki hubungan negatif dengan kondisi over-investment dan under-investment. Adanya kualitas laporan keuangan yang baik akan dapat meningkatkan fungsi monitoring pada pemegang saham sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kondisi over ataupun under investment itu sendiri. Pengendalian internal dan efisiensi investasi. Berdasarkan peraturan undang-undang ataupun peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 ini, pengendalian internal adalah proses yang melibatkan pimpinan dan karyawan untuk memberikan keyakinan ataupun untuk memberikan kelayakan untuk memadai dalam mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif. Sedangkan laporan keuangan yang andal, pengalaman aset negara dan patuh terhadap undang-undang yang berlaku. Pengendalian internal itu sendiri mampu mempengaruhi efisiensi investasi karena pengendalian internal dapat menurunkan asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Sedangkan analisis penelitian. Peneliti ini mengambil variabel peneliti yang pertama efisiensi investasi, yang dimana mengukur investasi B0 plus sales growth win plus EIT, di mana investasi itu sendiri total investasi perusahaan digambarkan dengan huruf I dan pada tahun digambarkan dengan huruf T, diukur dengan kenaikan bersih. Aset tetap berwujud dan aset tidak berwujud dibagi dengan loget total aset itu sendiri. Sedangkan sales growth IT itu dapat diambil dengan tingkat perubahan penjualan perusahaan dari tahun lalu hingga tahun saat ini. Yang variabel kedua yaitu kualitas laporan keuangan. Hasil publikasi laporan keuangan yang telah diaudit dari Kementerian Republik Indonesia. Sedangkan laporan keuangan ini yang diambil variabelnya itu dari hasil publikasi yang sudah diaudit ya. Terus yang ketiga, pengendalian internal. Pengendalian internal ini menggunakan proksi hasil pemeriksaan HIPS ataupun BPK dengan menggunakan rasio, di mana hasil pemeriksaan IHPS oleh BPK memiliki 4 kriteria dengan jumlah persentase 100%. Setiap kinerja memiliki nilai persentase 25%. Populasi yang peneliti ambil itu adalah perusahaan BUMN dan swasta di Indonesia yang license dan on-license kecuali jasa keuangan dan asuransi berbentuk perseroan terbatas ataupun PT dalam periode waktu tahun 2016 dan sampai dengan 2019 sesuai hasil publikasi laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kementerian Republik Indonesia. Sedangkan sampel yang kami ambil
adalah dipilih dengan berdasarkan pada kriteria pengendali internal tadi. Yang pertama, BUMN terdaftar pada Kementerian BUMN Republik Indonesia dan BEI tahun 2016 sampai dengan 2019. Kedua, swasta yang terdaftar pada Kementerian RI dan BEI pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Yang ketiga, data perusahaan yang diperlukan tersedia dengan lengkap untuk proses analisis data. Sedangkan yang keempat, data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari ikhtisar laporan keuangan perusahaan BUMN yang terpublikasi di situs Kementerian BUMN. Sedangkan yang terakhir, laporan keuangan tahunan masing-masing BUMN dan ikhtisar hasil pemeriksaan sementara IHPS yang dikeluarkan oleh BPK Republik Indonesia. Itu saja hasil proposal saya. Apabila ada kesalahan ataupun dalam ucapan kata dan isi proposal saya mohon maaf. Semoga Ibu dosen pengampu bisa memberikan arahan untuk saya pribadi, karena kekurangan ilmu itu adalah hal yang sangat rugi bagi saya. Maka dari itu, untuk masukan dari Ibu dosen pengampu yaitu Prof. Lydia Sari dengan Ibu Lisa Elvia. Ya, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.